Vinigradus Radio Station, dan seperti yang udah dibilang tadi Vinars, kalau misalkan hari ini tuh Agil bakal ngobrol-ngobrol mengenai tentang motor listrik. Seperti yang kita tahu di jalanan-jalanan di Bali itu udah sering banget kita temuin tentang motor listrik, terus juga berbagai macam kendaraan listrik juga. Yang mana motor listrik ini tuh bisa dibilang adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, di studio kali ini Vinars itu kita udah kedatangan tamu spesial yang paham banget nih mengenai tentang dunia motor listrik. Ini dari Alfa Motor. Di sini sudah ada Kak Putu Swaditya Yuda, ini selaku Chief Marketing Officer dari Alfa Motor. Selamat sore Kak Adit. Halo, selamat sore Agil. Selamat sore, gimana nih kabarnya Kak Adit nih? Kabarnya baik-baik. Hai Viners, apa kabar? Baik, mantap sekali. Sebelum lanjut mengenai tentang motor listrik nih Kak Adit, mungkin Agil kepo mengenai tentang Alfa Motor. Bisa dijelasin sedikit nggak sih mengenai tentang sebenarnya Alfa Motor ini secara singkat itu seperti apa? Mungkin dari sejarahnya kapan berdirinya, dan apa misi besar yang dibawa oleh Alfa Motor ke Bali nih Kak Adit? Oke, jadi Alfa itu adalah Lifestyle Mobility Solution. Kita berdiri tahun 2022. Kita sudah punya 3 model motor listrik, dari mulai namanya Alfa Entry, Alfa One, XP, dan juga Alfa Servo. Nah, produk itu tuh adalah motor listrik gitu ya. Jadi bisa dicas dan bisa digunakan untuk kendaraan sehari-hari, terutama di dalam perkotaan. Oke, tapi kalau ngomongin tentang motor listrik nih, mungkin beberapa dari Viners masih banyak yang nggak bisa membedakan antara motor listrik dan sepeda listrik. Apakah itu adalah hal yang sama atau berbeda sebenarnya Kak Adit? Jelas banget beda. Nah, bedanya apa sih sebenarnya gitu kan ya? Nah, itu dia. Perbedaan yang paling mendasar adalah kalau sepeda motor listrik itu punya plat nomor. Oh. Nah, kalau sepeda listrik nggak punya. Oh. Sama kalau bedanya kalau sepeda listrik punya kayu. Oh iya, biasanya bisa di kayu tuh sepeda listrik. Betul. Nah, ada juga yang lain sebenarnya Agil adalah ya kalau ini memang sepeda motor listrik berarti sebenarnya dari sisi kecepatannya, jarak tempuhnya itu sama kayak motor biasa. Oke, berarti untuk jarak jauh masih bisa ditempuh berarti ya kalau sepeda motor listrik ini ya? Bisa banget. Tapi tadi Kak Adit sempat menjelaskan kalau misalkan motor listrik ini punya plat nomor. Nah, kalau punya plat nomor kan otomatis kita harus yang namanya samsat. Oh iya benar. Nah, kalau untuk samsat sendiri tuh sebenarnya berbedakah dengan motor biasa atau sebenarnya sama aja nih Kak Adit? Nah, sebenarnya bentuk STNK BPKB-nya sama. Bedanya adalah dia ada warna birunya yang memberikan petanda bahwa ini adalah kendaraan listrik ramah lingkungan. Ada satu lagi bedanya. Apa itu Kak Adit? Hemat di dompet. Kenapa? Kenapa Karena biaya pajaknya setahun itu sangat-sangat murah. Jadi misalnya kalau harganya motor Alfa yang entry itu kan harganya 29.200.000 tuh kalau di Bali. Mungkin kira-kira bayar pajaknya setahun cuma 29.000 aja. Oh, sangat terjangkau banget ya dalam setahun ya. Lebih murah daripada nasi campur kayaknya. Nah, benar sekali. Kita makan sehari 100.000 tuh. Tapi tadi Kak Adit udah menjelaskan kalau misalkan Alfa Motor ini memiliki 3 tipe motor gitu ya. Betul. Tadi yang pertama ada Alfa Entry. Terus apa sih Kak Adit nih bedanya antara motor Alfa Entry dan lain-lainnya tuh apa aja bedanya? Selain harga tadi ya? Ya, kalau Alfa Servo itu adalah dia daily performance. Jadi dia bisa top speednya sampai di atas 100 km per jam dan bisa jaraknya 125 km. Nah, kalau Alfa One itu dia daily comfort. Jadi kalau misalnya ingin boncengan nyaman, nah berdua itu pakai Alfa One. Nah itu jarak tempuhnya memang 70 kilo dan top speednya 90 km. Nah kalau Alfa Entry yang harga 29 juta ini itu daily utility. Ini didesain untuk kegiatan kita sehari-hari. Kan kalau kita sehari-hari bisa misalnya hari ini ke kampus, besok ke kantor, habis itu beli aqua galon, beli LPG. Nah itu dia decknya rata. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi bedanya di situ tuh. Oke. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang desain terus kegunaan, tadi Kak Adit sempat menjelaskan bisa untuk ke kampus, ke kantor. Sebenarnya Alfa Motor ini tuh ditujukan untuk siapa sih Kak Adit? Apakah cuma untuk anak muda aja atau ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tuh bisa gitu pakai? Nah, tadi kan saya bilang Alfa itu adalah lifestyle mobility solution. Jadi kita ingin kalau orang berkendara itu punya pilihan kendaraan yang keren, yang penuh gaya hidup gitu ya. Jadi kita punya slogan namanya auto keren di jalan. Nah, kita ingin kalau orang udah pindah dari motor bensin ke motor listrik, itu harus tetap keren, bahkan jauh lebih keren. Jadi pembedanya Alfa sama merek lain adalah salah satunya nanti boleh dilihat sendiri. Desain styling kita itu kalau di jalanan itu bikin kalian Viners jadi auto keren.
Oke, jadi ini bisa menjadi tolak ukur yang membedakan Alfa motor dengan motor listrik lainnya ini Kak Adit ya. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang performa nih Kak Adit, tadi Kak Adit sempat menjelaskan kalau misalkan Alfa N3, Servo dan juga N1 ya? One XP. Oh, One XV itu memiliki performa yang beda-beda dengan jarak tempuh juga yang berbeda-beda. Nah, untuk dayanya sendiri nih Kak Adit, mungkin ada beberapa Viners yang di rumah udah mulai tertarik nih membeli motor listrik tapi takut gitu kayak listrik di rumahnya nggak bisa ngecas nanti jeglek nanti takutnya. Oke, jadi motor listrik itu khususnya Alfa ini adalah kalau saya bilang ini adalah rideable gadget. Device. Jadi kan ada smartwatch itu wearable, nah ini rideable. Oh, rideable. Bisa Rideable dikendarai device. gitu ya. Bisa dikendarai gitu kan. Jadi sebuah teknologi. Jadi kita Alfa ini punya aplikasi. Ya, yang itu menjadi companion atau pasangannya si motornya. Nah, untuk menjawab misalnya berapa sih daya rumah yang harus digunakan di rumah gitu ya. Bisa minimum berapa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk Alfa N3 itu kita lengkapi dengan portable charger 500 watt. Nah, 500 watt itu cukup sebenarnya kan untuk di perumahan di Indonesia kan gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih hemat lagi gimana? Bisa banget. Tinggal diatur di aplikasinya kita bisa turunkan ke 280 watt. Nah, ini kita bilang dengan Alfa Intelligence Charging System. Wah, keren banget tuh berarti dong. Bisa diatur. Jadi hemat daya juga, dipakai sehari-hari, tidak ada emisi. Terus di listrik juga hemat juga. Betul sekali. Di kantong juga hemat juga. Pokoknya hemat semua lah Viners. Tapi kalau misalnya ngomongin di rumah tadi Kak Adit, kalau misalkan di jalan gitu tiba-tiba kayak aduh baterainya nih tinggal 30% nih mau ngecharge rumah masih jauh, itu ada nggak sih kayak tempat pengisian daya gitu? Nah ini pas banget nih Ajil. Kenapa? Ini adalah fenomena yang kita bilang charging anxiety. Jadi kan orang nanya, nanti ngecasnya di mana ya gitu ya. Nah jangan khawatir. Sebenarnya kita nggak hanya membuat motornya saja, tapi kita juga menyiapkan ekosistem lainnya. Contoh misalnya after sales-nya kita ada gitu ya. Tapi yang tadi terkait sama charging, kita bangun jaringan fast charging yang kita namakan boost charging station. Nah di Bali ini udah ada 3 nih sebenarnya. Di mana aja tuh Kak? Satu di Pizza Hut Jimbaran, satu di Pizza Hut Sanur, dan satu di Alpha Experience Center di Toko Mar Barat. Jadi sudah lengkap lah ya. Sudah lengkap. Nggak cuman di rumah aja bisa di-charge, tapi juga bisa tadi ada di 3 tempat itu. Betul. Nah untuk fast charging ini sebenarnya membedakannya apa? Dari 10% ke 50% ngecasnya itu hanya butuh 30 menit. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama gitu. Dan itu untuk bisa jarak tempuh berapa nih Kak biasanya? Kalau 100% nanti tadi bisa, kalau Alpha Entry bisa 70 kilo. Jadi sebenarnya bisa pulang ke rumah dengan aman gitu ya, bolak-balik. Oke. Nah, tapi ini kan bisa dibilang di Bali ini baru dibuka yang namanya Alpha Experience Center Bali nih Kak. Betul. Nah, kenapa nih Alpha memilih Bali sebagai salah satu tujuan Alpha Motor gitu Kak? Tujuannya ya, satu karena saya orang Bali. Bukan itu. Bukan itu. Kebetulan. Kenapa tuh Kak? Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat orang Bali itu sebenarnya sangat-sangat suka untuk mencoba sesuatu yang baru gitu kan ya. Selalu penasaran, itu satu hal. Tapi juga di Bali ini kalau saya lihat banyak sekali gaya hidup yang berhubungan dengan sustainability, gaya hidup hijau gitu. Jadi kalau kita misal ke Ubud, lihat deh berapa banyak restoran yang vegan gitu kan ya, atau misalnya hotel-hotel di sini itu semuanya sudah daur ulang, pengolahan sampahnya sudah recycle segala macam gitu. Jadi ini sebuah usaha yang sangat-sangat baik. Nah kebetulan juga pemerintah Provinsi Bali juga punya peraturan yang mendukung ke arah kendaraan listrik untuk energi yang lebih hijau. Jadi sebenarnya memang sangat pas nih kalau misalnya kita buka Alpha itu di Bali gitu. Jadi ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Bali juga ya Kak ya. Tapi kalau ngomongin tentang motor listrik nih, balik lagi, banyak banget mitos yang beredar mengenai tentang motor listrik. Salah satunya adalah kendaraannya tuh nggak aman nih katanya kalau digunakan saat hujan. Katanya bisa baterainya konslet atau tiba-tiba mati di tengah jalan karena kemasukan air. Nah itu gimana Kak? Nah, jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya jangan khawatir, karena kalau untuk air ya, jadi Alpha itu udah IP67. Jadi sebenarnya memang udah tahan air. Bahkan sebenarnya kita sudah tes juga di pabrik kita, di R&D kita, itu untuk melewati genangan air setinggi 50 cm. Melewati ya, gitu ya, karena ini masih motor, bukan perahu. Iya benar. Itu beda lagi kalau perahu ya, benar ya? Benar.
Jadi sebenarnya jangan khawatir kalau untuk itu. Oke, jadi bisa lah kayak kalau Bisa. misalkan hujan atau dicuci juga berarti nggak masalah Dicuci dong juga ya? nggak masalah gitu ya. Misal hujan, kehujanan juga jangan takut karena memang sudah teruji, jadi aman. Oke, nah kalau mitos lainnya nih Kak mengenai tentang motor listrik itu adalah katanya kalau misalkan baterainya itu di-charge semalaman dan nggak dilihat, nggak dicabut itu katanya kayak baterai handphone tiba-tiba bisa kayak Melendung. nah itu dia melendung gitu. Nah, jadi kita kalau bicara teknologi baterai itu ada namanya baterai management system. Oke. Nah, ini kita bangun. Jadi sebenarnya dia sudah cukup pintar. Jadi kalau misalnya dicas semalaman, nanti pada saat dia nyampe 100%, dia akan cut off sendiri, dia mati. Jadi jangan khawatir. Oke, itu untuk teknologi baterainya tadi ya. Betul. Tapi kalau untuk teknologi aplikasinya Kak, ini tadi kan dijelaskan kalau misalkan aplikasinya itu kita bisa mengatur tuh yang namanya daya charge-nya. Ya. Nah selain itu apakah ada lagi fungsi aplikasi yang bisa digunakan di motor? Kayak misalkan mungkin melacak motornya, Oh, kayak oke. takut gitu tiba-tiba kan kita nggak tahu ya namanya apes motornya Ya. dibawa orang gitu kan. Jadi kita nih memang membangun aplikasi ini salah satunya yang pertama misalnya kita bisa menyalakan dan mematikan motor itu melalui aplikasi. Oke. Jadi nggak perlu kunci fisik gitu kan oke, ya. oke. Karena tinggal pakai apps, kita tekan motornya nyala atau motornya mati. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kita punya fungsi sosial. Jadi kalau misalnya mau meminjamkan motor kepada orang yang dipercaya, jadi misalnya minjemin ke adik gitu kan ya. Kita lagi di kantor, motor di rumah. Nah, itu bisa dinyalain. Bisa kita bagikan motornya Oke. tanpa kunci fisik. Nah, Oke. untuk fitur keamanan, kon takut tuh, kok gitu bisa di apa-apain sama orang nih gitu ya. Itu sebenarnya di aplikasi itu ada anti theft sebenarnya. Jadi kalau motornya dipindahkan atau bergerak, kita bisa pantau dan kita bisa kunci sehingga motornya nggak bisa nyala. Jadi udah aman banget ya Kak ya. Aman. Tapi kalau misalkan tentang ini Kak, perawatan motor listrik sendiri dari Alfa Motor, apakah hampir sama kayak mungkin perawatan motor pada umumnya kayak harus ada ganti baterai setiap setahun atau 2 tahun Oke. sekali atau gimana Kak untuk perawatannya daily gitu loh Kak? Yang jelas tidak perlu ganti oli. Karena Tidak ada oli. Tidak ada olinya ya? Tidak ada olinya gitu. Oke, Jadi oke. nggak ada oli, nggak ada minyak rem gitu, nggak ada filter oli, nggak ada filter bensin. Jadi uangnya bisa dihemat untuk jajan. Benar. Nah, jadi bukan hanya bayar pajak, bukan hanya irit BBM, tapi juga irit biaya pemeliharaan. Oke. Nah, kalau baterai gimana? Baterai itu sebenarnya kita berikan garansi sampai 3 tahun atau 25.000 km. Dan baterai itu sebenarnya umurnya itu bisa sampai 5-8 tahun. Nah, tapi 5-8 tahun itu baru mulai nanti akan ada perubahan performa. Bukan langsung tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu ya. Dia akan turun pelan-pelan. Jadi masih panjang sekali gitu loh. Oke, berarti hampir sama ya kayak sebenarnya baterai health di handphone lah bisa dibilang ya Kak ya? Betul. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang ini Kak, tadi kan baru dibuka Alfa Experience Center Bali. Apakah kita bisa melihat-lihat kendaraan Alfa Motor di sini Kak? Atau mungkin ada tempat lain Kak? Kita ingin gitu penasaran, Kak aku pengen nih lihat fisiknya kayak gimana, test drive kayak atau ya lihat-lihat fiturnya Kak. Gitu. Oke, jadi pertama jelas karena kita baru buka, jadi silakan kunjungi Alfa Experience Center yang berada di Jalan Tokomar Barat. Di situ seluruh model produknya Alfa ada, Alfa Entry ada, Alfa One XP ada, Alfa Servo juga ada. Oke. Kalau mau test ride silahkan, itu bisa banget dipakai test ride. Pilihan lainnya adalah silakan follow Instagram kita alfaauto.ev. Nah di situ biasanya kita kasih update di stories. Biasanya kita suka nongkrong di mana nih sambil bawa Alfa One XP atau Alfa Servo atau Entry. Nanti kalau pas dekat rumah nih gitu ya, misal di lapangan Renon, ya oke, jalan aja ke sana. Oke, jadi udah lengkap banget ya Kak ya. Betul. Tapi ada nggak sih kayak promo menarik gitu dari Alfa Motor buat Viners yang mendengarkan sore hari ini Kak? Kayak Tentunya mungkin ada gitu. cashback gitu kayak atau Ada apa dong. gitu Kak? Jadi ada beberapa promo karena kita juga berbuka. Itu jadi misalnya kayak Alfa Entry itu dari harga 29.200.000 itu ada promo pembukaan toko, jadi dapatkan potongan 500.000 tambahan. Oke, wah itu menarik banget tuh. Tapi Kak, ini ada pertanyaan nih yang kebetulan masuk dari Viners. Dia bertanya, Kak aku pengen banget nih beli motor listrik, tapi kayak ragu gitu. Gimana sih nanti kalau misalkan kayak pengen jualnya lagi, terus kayak ada nggak sih garansi produk dari Alfa? Itu bisa nggak sih Kak sebenarnya Kak? Ya, oke, jadi kalau untuk garansi untuk spare part dan service itu 2 tahun. Nah, kalau untuk baterai itu 3 tahun atau 25.000.
Nah untuk misalnya kalau nanti udah bosen gitu ya, misalnya setelah 3 tahun bisa nggak dijual lagi? Bisa dong, nanti kita bisa bantu. Oke, bisa dibantu jualkan berarti Kak ya? Bisa. Terus tadi ada yang nanya juga nih Kak, ini dia bilang Kak tadi kan udah dijelaskan ada 3 tipe motor tuh, terus juga beda-beda juga tempuh jaraknya. Terus teknologi lainnya tuh ada nggak sih Kak yang pengen di-share gitu? Oke. Selain Jadi yang tadi ya? sebenarnya salah satunya misalnya ya kayak Alfa Servo, ini juga menarik. Jadi Alfa Servo itu kita punya yang namanya the next gen transmission gitu untuk Alfa Servo. Ini penting karena apa? Karena ini membuat Alfa Servo itu satu bisa mampu menanjak 17 derajat, jadi cukup curam untuk sebuah sepeda motor. Yang kedua Alfa Servo itu punya boost button kita bilangnya. Kayak nitro gitu bukan? Kayak nitro betul. Bener ya? Nah, jadi kalau misalnya kita lagi buka gas, terus habis itu wah ini kayaknya mesti nyalip nih, pencet boost button, jebret, itu bisa langsung lebih kencang lagi itu. Oh gitu. Selama 10 detik. Oh keren ya. Jadi Nggak percaya nih kayaknya. boleh tuh nanti di Karena tes mau aja. dicoba nih. Oke. Tapi Kak, kalau ngomongin tentang tadi biaya servisnya, tadi Kak Adit sempat menjelaskan kalau misalkan itu murah banget. Bisa di-spill nggak sih kayak misalkan dalam sebulan biaya perawatan motornya tuh berapa sebenarnya? Sebulan hampir nggak ada sih sebenarnya ya. Oh, Paling nggak ada nanti sebenarnya? setahun sekali aja ganti minyak rem. Oh, Nggak seberapa lah minyak rem. Ya, 100 ribuan lah ya. Ya atau mungkin setahun sekali 200 ya. ganti ban lah ya. Oh iya, karena bannya udah tipis ya. Daripada tipis. Tapi Kak, ini ada Agung bertanya, kira-kira ada nggak sih program tukar tambah motor lama dengan motor listrik? Ada banget. Jadi kita punya beberapa kerjasama dengan partner-partner pembiayaan kita. Itu nanti kita akan bantu. Jadi bisa ditukar tambah dengan motor Alfa. Oh, jadi langsung bawa aja motor lama kamu itu langsung ditukar sama Alfa Motor ya Kak ya? Betul sekali. Tapi untuk penukarannya tuh berarti bisa di Alfa Experience Center atau? Bisa banget. Oh, jadi bisa di sana Kak ya? Bisa. Oke. Nah, tentang mitos lainnya nih mengenai tentang motor listrik. Kalau misalkan fast charging itu bener nggak sih Kak? Kalau itu bisa merusak cepat baterai itu sebenarnya? Sebenarnya sih nggak seperti itu ya, karena kita sudah ada yang namanya battery management system. Jadi kita hitung betul antara misalnya suhunya gitu kayak state of charge. Jadi dan permutasi ini kita memastikan supaya baterainya tetap dalam keadaan sehat gitu ya. Oke. Jadi semuanya pokoknya aman lah ya Kak ya? Iya, betul. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih yang pengen disampaikan untuk Viners yang lagi mendengarkan sore hari ini mengenai tentang Alfa Motor ini Kak? Nah, kalau pesan buat para Viners adalah jangan takut untuk mencoba. Oke. Jadi silakan datang ke Alfa Experience Center, coba dilihat-lihat mana yang lebih cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pasti kalau pakai Alfa itu atau keren di jalan. Widih, jadi itu Viners buat kamu langsung aja kamu kepoin Instagramnya Alfa, pokoknya Alfa Motor ya. Dan kamu juga bisa datang besok, iya Kak ya? Ini Besok, resmi betul. dibuka. Alfa Experience Center itu ada di Jalan Teguh Umar Barat, nomor 168B Denpasar Barat. Jadi di sana kamu nanti bisa melihat berbagai macam varian dari Alfa Motor dan kamu juga bisa test ride juga tadi seperti yang Kak Adit bilang, terus juga bisa mendapatkan cashback juga. Oh ya Kak, ketinggalan nih. Kalau misalkan mau nyicil, bisa nggak? Oh bisa banget. Oke. Kita mungkin salah satu merek motor listrik yang punya partner pembiayaan yang paling banyak. Oke. Kalau misalnya mau cicilan 0% lewat kartu kredit itu ada, misalnya lewat Bank BRI, Bank CMB Niaga gitu ya. Kalau mau lewat leasing kita ada Mandiri Utama Finance, ada Adira dan macam-macam. Oke, jadi semua udah lengkap. Nanti kamu tinggal datang aja sekali lagi Viners ke Alfa Experience Center Bali karena resmi dibuka besok tanggal 9 Mei 2025 yang berlokasi di Jalan Teguh Umar Barat nomor 168B. Well, terima kasih buat Kak Adit atas waktunya sudah ngobrol bareng sama Agil pada sore hari ini, dan buat kamu juga Viners terima kasih yang sudah mendengarkan. Tentunya kamu masih bisa ditemenin sama Agil Wabil dan juga Sandy Alfian di Indonesia sampai jam 6 sore.